Pernah kebayang nggak sih obrolan paling pribadi kamu sama AI, malah bisa dilihat semua orang? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah insiden nyata yang jujur aja cukup mengejutkan dan penting banget buat kita semua tahu. Coba deh, bayangin sejenak. Kamu lagi curhat atau minta saran soal masalah pribadi ke ChatGPT. Terus beberapa hari kemudian, obrolan itu bisa ditemuin siapa aja hanya dengan ngetik di Google. Ngeri banget kan? Dan ini bukan cuma kalau-kalau ya, ini beneran kejadian. Serius, sejumlah percakapan pengguna dengan ChatGPT ternyata bisa diakses publik secara online. Terekspos gitu aja. Dampaknya? Wah, jangan ditanya. Bisa malu banget, reputasi hancur, bahkan identitas kita bisa kebongkar. Ada loh kasus di mana orang bisa ketahuan siapa dia cuma gara-gara di dalam chatnya nyebutin profil LinkedIn. Nah, data kayak gini, ini kan makanan empuk banget buat para penipu. Jadi, kok bisa sih kejadian kayak gini? Nah, ceritanya ini semua berawal dari sebuah eksperimen. Jadi gini, OpenAI itu pernah bikin fitur eksperimen di mana pengguna bisa share atau bagikan obrolan mereka pakai link. Kedengerannya oke kan? Masalahnya, banyak banget yang nggak sadar kalau link itu tuh publik. Artinya Google bisa nemuin dan masukin link itu ke hasil pencariannya. Jadi obrolan yang kita kira pribadi, jadi tontonan sejagat maya. Oke, sekarang OpenAI emang udah matiin fitur ini buat chat-chat baru. Tapi masalahnya belum kelar. Link-link lama yang udah kadung kesebar dan masuk Google, ya masih di sana, nggak bakal hilang sendiri. Terus kita harus gimana dong? Tenang, tenang. Jangan panik dulu. Ada kok langkah-langkah praktis yang bisa kita lakuin buat ngelindungin diri. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, pertanyaan paling pentingnya sekarang, gimana caranya kita ngecek jangan-jangan obrolan kita termasuk yang bocor? Apa kamu salah satu korbannya? Gampang kok, ada 4 langkah yang bisa kamu lakuin sekarang juga. 1. Buka akun chat GPT kamu, cek lagi riwayatnya ada nggak percakapan yang pernah kamu share. 2. Coba judul percakapan itu kamu ketik di Google, lihat muncul apa nggak. 3. Kalau nemu link yang masih aktif, langsung hapus dari akun kamu. Dan yang keempat, ini penting, kalau chat kamu nongol di Google, pakai aja Google Removal Tool buat minta link itu dihapus. Nah, biar kedepannya aman, ada beberapa kebiasaan bagus nih yang perlu kita biasain. Pertama, jangan pernah masukin info pribadi. Nama lengkap, alamat, nomor telepon, data bank, pokoknya jangan. Kedua, hati-hati kalau mau unggah dokumen, pastiin nggak ada data sensitif di dalamnya. Ketiga, rajin-rajin hapus riwayat obrolan lama. Dan terakhir, ini sering disepelein. Coba deh baca kebijakan privasi platform AI yang kamu pakai, biar kita tahu data kita dipakai buat apa aja. Jadi, poin pentingnya di sini tuh bukan cuma soal teknis doang. Insiden ini tuh sebenarnya kayak alarm, penanda perubahan yang jauh lebih gede, yaitu gimana AI sekarang ini lagi ngerombak total cara kita pakai internet. Perubahannya tuh bener-bener fundamental. Coba inget-inget deh, dulu kalau kita nanya Google, kita dikasih daftar link, terus kita klik buat baca ke sumber aslinya. Sekarang, jutaan orang itu nanyanya ke AI dan langsung dapat rangkuman. Hasilnya, orang jadi makin jarang ngeklik dan datang ke website aslinya. Ini bikin para pembuat konten pusing, karena sekarang mereka harus mikir gimana caranya nulis biar disukai dan diangkat sama AI, bukan cuma buat manusia. Nah, perubahan segede ini tentu aja bikin perdebatan panas di seluruh dunia. Pertanyaannya jadi, gimana cara kita ngatur teknologi sekuat ini? Di dunia ini kasarnya ada dua kubu pemikiran yang beda banget. Di satu sisi ada Amerika Serikat. Mereka lebih santai, mikirnya inovasi dulu, aturan belakangan. Mereka percaya kalau aturan terlalu ketat dari awal, nanti pertumbuhannya malah mandek. Nah, di sisi lain ada Uni Eropa. Mereka kebalikannya. Fokus utama mereka adalah ngelindungin pengguna. Makanya mereka bikin aturan main yang jelas, kayak AIX itu, biar nggak ada bias dan perusahaannya punya tanggung jawab yang jelas. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungin. Menurut kamu, gimana? Harusnya AI itu diatur super ketat dari sekarang, atau kita kasih aja ruang sebebas-bebasnya buat tumbuh dan kita lihat nanti jadinya gimana? Ini bukan pertanyaan buat para ahli doang loh, ini pertanyaan buat kita semua.